you see what I see? Hai, namaku Wahyu. Aku akan membagikan kisah pengalaman yang bisa dibilang horor buatku waktu itu. Pengalaman ini terjadi di tahun 2014. Waktu itu aku dan istriku baru pulang dari rumah bidan. Karena istriku melahirkan seorang anak perempuan yang cantik dan masih merah. Tak banyak kejadian yang begitu hebat waktu itu. Seperti biasa, malamnya kami tidur. Setelah sholat isya kami tidur, mendampingi putri yang baru saja terlelap. Sekitar jam 10 atau 11 malam, aku terbangun karena kepanasan. Karena di daerah Pangandaran itu hawa malamnya itu sangat panas dan nyamuk kecil-kecil itu selalu menggigit. Dan aku terbangun karena kepanasan, mengambil lembaran kertas, mengibas-ngibaskan kertas itu kepada tubuhku agar tubuh kembali dingin. Tak berselang lama setelah aku mengipas-kipas, terdengar suara ketokan di jendela kamar. Ketokannya tidak seperti orang mengetok pintu, tetapi sekali-sekali. Tok. Ini lalu tok. Tok. Berulang-ulang ada sekitar 8-10 kali. Karena aku terbiasa untuk tidak takut soal seperti itu, ya aku balas ketok di jendela. Ketok lagi. Dia mengetok, ketok lagi. Ya lucu sih. Tapi ya, ketokan itu berhenti. Setelah berhenti ya, aku mulai membaringkan tubuh di kasur untuk melanjutkan tidur, melanjutkan mimpi. Tapi saat aku memejamkan mata, terdengar ketokan lagi di jendela. Ya, otomatis bangun. Terus ku intip di lubang jendela, dilihat. Sepi, cuma gelap. Nah, udah gitu. Karena penasaran. Siapa tahu dia sembunyi di bawah jendela yang terhalang tidak terlihat. Nah, keluar kamar, lalu buka pintu rumah menuju keluar ke pinggir. Nah, ke pinggir dilihat, nggak ada, sepi biasa karena jam segitu, jam 10, jam 11 tuh desa yang di tempat itu sepi. Orang-orang udah pada masuk setelah isya, masuk rumah. Nah, udah begitu, masuk lagi. Karena memang gak ada siapa saya, masuk lagi. Ketemu sama ibu mertua. Dia bilang gini, ngapain keluar, A? Enggak, mah. Oh, tadi ada yang ketok-ketok jendela. Ketok-ketok jendela? Iya, ketok-ketok jendela. Ah, biasa. Jangan diduliin. Oh iya. Emang siapa? Biasa orang iseng. Orang apa orang? Kata ya gitu. Oh, orang. Ya udah. Masuk lagi ke kamar. Tidur tuh nggak ada lagi ketok-ketokan. Nah, setelah beberapa jam tidur, bangun lagi nih. Karena perasaan pengen kencing, pengen ke kamar mandi. Dilihat jam sekitar jam 2, setengah 3 lah.
belum begitu awas mata karena baru bangun tidur. Keluar kamar, pas mau keluar kamar mau buka pintu, terdengar tuh suara itik di luar. Buka pintu kamar, bawa sapu lidi, keluar. Ketemu lagi sama ibu mertua tuh. Habis sholat tahajud. Mau kemana? Kamar mandi. Mah, kok bawa sapu? Banyak nyamuk. Ya aku bilang begitu karena memang banyak nyamuk. Bukan untuk membohongi, memang banyak nyamuk. Lalu ya ke kamar mandi, kencing, mengeluarkan hajat kecil. Udah gitu memeriksa pintu dapur yang menuju ke sumur. Nah pas keluar dilihat ternyata emang kain-kain yang berdarah-darah bekas lahiran itu belum dicuci, ditumpuk di bawah sumur, di bawah tembok sumur. Inisiatif masukin dalam ember, mau dibawa masuk, ibu mertua bilang jangan dibawa masuk, udah aja di luar, kalau mau mah ditutup sama tampah. Tampah tuh seperti nyiru besar yang biasa orang untuk menampi beras. Nah, tutup sama tampah. Udah tutup sama tampah, mau masuk, suara itik tuh bunyi lagi. Ya otomatis lebih waspada nih. Masih pegang sapu. Bilang di luar tuh. Dah, kalau berani jangan cuma suara itu aja. Tampakkan wujud. Ngomong kayak orang berani. Benernya mah takut. Tapi karena anak yang baru lahir, yang masih merah, itu perlu penjagaan dari orang tuanya. Betul-betul total penjagaan. Nggak lama setelah itu teh, suara itik yang lagi cari makan tuh berubah jadi ketawa. Ketawanya cukup menyeramkan. Gimana ya ketawanya? Mungkin seperti itu. Karena ya susah menggambarkan ketawanya makhluk seperti itu. Nah, waktu dia tertawa seperti itu bulu di badan bangun semua, merinding sebadan-badan sampai kepala, merinding. Wah, apa gerangan yang terjadi? Mungkinkah makhluk itu yang biasanya si Nona Kitty? Ya udah, dibilang gini aja. Ah, cuma ketawa doang. Sini aja lah. Kalau bisa berwujudlah. Bukan berani bilang kayak gitu. Sama. Takut. Masih dalam keadaan takut. Karena penerangan di sumur itu cuma memakai lampu 10 watt. Jadi nggak begitu terang. Cuma temaram. Antara jelas dan tidak. Nah di sekitaran belakang rumah tuh ada pagar dari bambu yang diselap-selip agak tinggi lah, sekitar sedada atau seleher. Nah waktu lagi setelah bilang itu tuh muncul satu bentuk seperti kepala tapi baru kening. Ayah lihat, aku lihat tuh. Wah, cuma kening doang. Dibilangin gitu. Cuma kening doang. Gitu doang, gak takut. Padahal takut. Sama takut. Bener takut. Lalu muncul mata. Dia melihat. Mata. Dengan senyum, tapi senyum yang ya takut. Bukan senyum berani. Kayak gitu. Turun lagi si kepalanya tuh. Si mata tuh turun lagi ke bawah. Cuma segitu. Nggak sekalian satu kepala. Gue bilang gitu dengan nada seperti orang mengejek. Seperti orang membuli. Cuma gitu doang. Kalau anak sekarang bilang,
Cuma gitu doang. Nggak main, cemen. Kalau istilahnya kayak gitu, padahal nggak ada kata-kata cemen, nggak ada. Cuma bilang, lah cuma gitu. Baru gitu aja, langsung muncul kepala, mata, lalu dia tersenyum. Senyumnya dengan sangat menakutkan. Wajah pucat, disinaris dengan lampu 15 watt, antara 15 dan 10 watt lah. Temaram, senyum. Itu betul-betul menakutkan. Langsung badan semua bergegar, kaki bergegar, bergetar dengan hebat karena takutnya. Tapi karena takut jadi waspada. Dibilang lagi gitu doang. Sini maju, kalau berani sini maju. Jangan di belakang pagar, sini maju, sini berhadapan-hadapan. Bilang kayak gitu tuh bukan karena berani, karena takut. Udah gitu, kepalanya turun lagi ke bawah pagar bambu. Udah nggak kelihatan bentuk tubuhnya mah. Terus berucap, alhamdulillah. Dia pergi sambil memejamkan mata. Alhamdulillah. Tapi pas buka mata, kepala itu muncul lagi dengan senyum yang menakutkan. Innalillah, katanya. Bener-bener ini makhluk. Ambil sendal, pakai sendal, buka pintu pagar bambu itu dari pinggir, keluar sambil menepuk-nepukkan sapu lidi. Ayo, berani sini, ditepuk-tepuk gitu dah. Tapi bukan dengan perasaan berani, tapi dengan perasaan yang takut, gentar. Pukul-pukul, tiba-tiba blitz, kain putih melayang naik ke pohon sukun dengan ketawa. Wih, itu yang namanya takut sejadi-jadinya. Lari, bercet, buka pintu, masuk ke rumah, masuk ke kamar, tutup selimut. Itu si ibu mertua ditanya, ada apa bang? Ada apa? Tutup pintu mah, tutup pintu. Ih, mengerikan. Takut. Tapi dalam bahasa Sunda. Ih, sieun mah. Aya panampakan. Kuntilanak. Di mana? Cek si mama. Di pengker. Beda kayak gitu. Cuma kayak gitu aja kok takut, kata si mama. Lah, biar sama mama aja, katanya. Terus ibu mertua ke belakang, ke dapur. Nggak tahu mau bicara apa, nggak tahu dia bicara apa, ya tutup pintu, lalu dibawa masuk si itunya. Terus bilang kembali ke kamar, dah tidur aja, nanti subuh dibangunin sama mama. Nah, setelah kejadian itu, pagi-paginya ya seperti biasa mencuci kain-kain yang berumuran darah, dan memang seharusnya kain yang dipakai untuk lahiran yang berumuran darah itu harusnya langsung dicuci, jangan dibiarkan berlarut-larut, didiamkan semalaman. Nah, demikianlah kisah pengalaman hororku waktu lahiran anakku di tahun 2014. Semoga menjadi hiburan. Anggap saja ini sebagai hiburan. Tidak terlalu menakutkan memang. Tapi kalau Anda sendiri yang berhadapan waktu itu, apa yang akan Anda lakukan? Seperti aku, menantang dalam ketakutan, ataukah lari? Selamat malam dan terima kasih. Ceritamu ke podcast.ceritahoror@
gmail.com.